Oke, balik lagi sama Mister di pelajaran IPA. Masih di bab yang sama, bab 2 mengenai gaya dan gerak, atau chapter 2 about the force and motion. Oke. Nah, kita sebelumnya telah mempelajari mengenai gerak. Jadi gerak itu secara fisika apabila terjadi perubahan posisi. Jadi awalnya di titik A, dia berada di titik B, itu udah namanya udah mengalami gerakan. Tapi kalau dia masih di titik A, itu masih belum mengalami gerakan. Oke, di mana kemarin rumus-rumus yang udah kita pelajari ada beberapa macam ya. Ya, sekitar apa? Ada rumus kelajuan V sama dengan S per T, ada rumus percepatan A sama dengan delta V per T 2 ya. Nah, kemudian di mana GLB memakai rumus kelajuan dan GLBB menggunakan rumus percepatan. Oke, diingat. Nah, sekarang kita bahas mengenai gaya, teman-teman, atau yang biasa disebut dengan force. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, seperti sebelumnya, misalnya akan bahas detail, teman-teman bisa baca sendiri di PPT yang sudah Mister kirimkan di Google Classroom. Kita lanjut aja ke ringkasannya. Jadi, gaya atau lambangnya itu dengan F, force, adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan yang pertama ada perubahan kecepatan gerak benda. Jadi misalnya bendanya itu lambat geraknya, kita bisa memberikan gaya nanti dapat bisa menjadi cepat. Oke, lalu benda diam menjadi bergerak. Contohnya ban ketika saat itu diam tiba-tiba kita dorong, ya hanya bergerak pelan lama-lama menjadi kencang. Nah, lalu ada arah gerak benda. Awalnya gerak bendanya ke kanan karena ada gaya dari kiri, jadi bendanya balik gayanya menjadi beda, arahnya beda juga lagi, jadi ke kiri gitu. Jadi ada arahnya karena gaya termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Lalu bisa menyebabkan perubahan bentuk benda. Oke. Nah, selanjutnya satuan gaya dalam SI. SI itu adalah satuan internasional. Nah, dinamanya adalah Newton. Jadi penemu gaya ini adalah Sir Isaac Newton. Nah, satuannya adalah Newton disingkat dengan N. Tapi satuan lainnya itu ada bisa digunakan yaitu adalah Din. Di mana 1 N itu sama dengan 100.000 din. Oke. Konversi nilai dalam gaya. Jadi 1 Newton sama dengan 1 kilogram per meter second kuadrat. Oke, 1 kilogram per meter second kuadrat. Jadi nilainya sama. Lalu 1 din itu sama dengan 1 gram per sentimeter kuadrat. Jadi 1 din itu sama dengan 1 gram per sentimeter kuadrat. Jadi beberapa kasus soal itu bisa menggunakan KGMS kuadrat, bisa menggunakan GCM kuadrat, G titik CM per S kuadrat, bisa menggunakan din, bisa menggunakan N. Nah, sekarang teman-teman cuma cukup mengkonversikannya kalau misalnya soalnya itu yang diketahuinya itu dalam bentuk untuk jadinya ke Newton atau ke kilogram. Nah, teman-teman cukup pahami itu konversinya. Oke, nah ini gaya. Gaya itu contohnya ada gaya otot, gaya magnet, mesin listrik, gas, gas, dan gravitasi. Kita bahas satu-satu. Kita misalnya nggak akan bicara bahas masalah ini karena kaitannya udah cukup jelas, teman-teman bisa baca sendiri. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita, teman-teman. Nah, otot apa? Alat gerak, sistem gerak aktif pada manusia yang melakukan gerakan. Nah, tulang kita bisa terangkat, tangan kita bisa terangkat itu karena adanya otot, dorongan dari otot atau tarikan dari otot. Nah, itu adanya gaya. Oke. Contohnya saat apa? Saat menendang bola dan kegiatan aktivitas lainnya. Kita lanjut lagi ke gaya magnet. Nah, sebelumnya gaya otot ini adalah gaya yang sentuhan ya teman-teman. Maksudnya gaya sentuhan itu adalah gaya di mana ketika dia bekerja dia nampak ada sentuhannya. Jadi otot sama tulang bersentuhan sehingga dia menghasilkan suatu gerakan gitu. Jadi gaya sama gerak ini saling berhubungan teman-teman. Jadi yang menyebabkan gerak itu adalah suatu gaya. Oke, gitu. Tadi udah sampai mana? Kita udah bahas ini ya, gaya sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya di mana ketika bekerja itu bersentuhan langsung dengan objeknya. Jadi otot ini kan ketika mau mengangkat tulang itu bersentuhan. Nah, itu disebut dengan gaya sentuh, gaya ototnya.
Lalu ada gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang diakibatkan oleh medan magnet. Misalnya nih, bisa teman-teman lihat ini animasinya, ketika ada magnet menarik paku, akhirnya dia mendekat. Oke, nah ini disebut dengan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuhnya apa sih teman-teman? Gaya tak sentuhnya adalah gaya yang tidak bersentuhan secara langsung. Jadi kan kita tidak bisa melihat nih si magnet ini menarik si paku nih kenapa? Jadi kalau istilahnya mungkin kalau kita nggak memahami pelajaran, nggak memahami secara ilmiah, itu ada sesuatu seperti goib atau apa. Nah, gitulah ibaratnya karena nggak ada sentuhannya langsung kan. Kalau misalkan paku kita membawa ke magnet kan itu ada sentuhannya, tapi ini tidak. Magnet ini menarik si paku ini tidak ada sentuhannya langsung gitu. Jadi medan magnet itu yang tak nampak. Jadi nah itulah yang disebut dengan gaya tak sentuh. Oke, paham ya? Lalu ada gaya mesin. Gaya mesin ini dihasilkan oleh kerja mesin. Ini disebut gaya sentuh karena mereka bekerjanya saling berhubungan antara satu mesin dengan komponen lainnya gitu. Lalu ada gaya listrik, sama seperti gaya magnet, dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Nah, dia ini bekerja juga merupakan gaya tak sentuh. Jadi dia tidak bersentuhan secara langsung nih. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ambil mistar besi mistar plastik kita gesek-gesekkan di kepala, tiba-tiba kita deketin sama serpian kertas, rupanya kalau serpian kertas itu terangkat. Nah, itu karena adanya medan listrik. Nah, dia tidak, kita juga nggak bisa kan lihat listrik yang ada di penggarisnya itu. Nah, itu yang disebutnya. Jadi merupakan gaya tak sentuh, gaya listrik ini. Lalu gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang bersifat elastis. Contohnya nih, pada panah. Ketika teman-teman main panahan, menarik karetnya itu adalah gaya pegas. Oke, paham ya teman-teman ya. Lalu ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang timbul akibat kontak langsung antara dua permukaan benda. Arah gaya gesek ini berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Jadi misalkan kita mendorong balok itu ke arah kanan, tapi gaya geseknya itu ke kiri. Jadi dia itu berlawanan. Jadi ingat, gaya besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi ketika teman-teman mendorong balok ke arah kanan, gaya geseknya itu ke arah kiri. Kenapa? Karena terjadi gesekan. Ingat, gaya gesekan itu. Ini baloknya, ini gesekannya. Sehingga gayanya menuju ke kiri kalau teman-teman menarik ke kanan. Begitupun sebaliknya. Nah, besarnya gaya gesek itu ditentukan oleh kehalusan dan kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Jadi, besar tidaknya gaya gesek itu tergantung dari kasar atau tidaknya permukaan yang bersentuhan dengan si benda tersebut. Misalnya balok itu kalau misalnya di tempat licin ya gaya geseknya ya semakin kecil, tapi kalau di tempat yang permukaannya kasar maka gaya geseknya akan semakin besar gitu. Nah, gaya gesek yang terjadi saat benda yang belum bergerak, jadi gaya gesek itu bisa terjadi pada benda yang belum bergerak. Jadi ketika balok kita di atas di atas meja aja gitu ya, itu udah ada gaya geseknya. Gaya gesek statis namanya. Gaya gesek statis itu bekerja pada benda yang diam. Lalu kalau sudah bergerak itu namanya gaya gesek kinetis. Teman-teman akan mempelajari detail ini di pelajaran fisika di kelas di SMA gitu. Jadi kalau di SMA ini teman-teman cukup paham apa itu gaya gesek dan gaya gesek itu bagi apa, gaya gesek statis dan kinetis seperti itu. Lalu keuntungannya juga yang harus teman-teman pahami. Kalau di SMP-nya teman-teman harus paham keuntungan dari gaya gesek juga. Gaya gesek ini merupakan gaya yang bersentuhan juga. Jadi dia ada sentuhan kan antara balok sama tempat yang tempat injakannya atau mejanya. Nah, keuntungan gaya gesek apa? Gaya gesek pada rem itu untuk memperlambat laju kendaraan. Gaya gesek pada alas sepatu terhadap jalan jika jalannya licin. Orang dapat tergelincir dengan bantuan alas inilah teman-teman dapat berjalan di jalan yang licin sehingga tidak tergelincir. Lalu kerugian gaya gesek apa? Kerugian gaya gesek adalah gaya gesek antara udara dengan badan mobil dapat menghambat gaya gerak mobil. Jadi semakin kencang anginnya ketika ini kan angin datang nih, pas kita lagi bawa mobil angin kencang. Jadi kan walaupun kita kan melaju nih, ada sedikit hambatan dari udara. Jadi antara udara dengan mobil itu ada gaya geseknya, gitu teman-teman ya.
seperti juga pesawat sama udara di atas itu ada gaya geseknya juga dan ada tekanan. Nanti teman-teman akan belajar tekanan di semester 2. Lalu ada gaya gesek pada roda dan porosnya yang akan mengakibatkan roda dan poros aus. Oke. Nah, lalu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi. Jadi, bumi ini memiliki gaya gravitasi. Di mana gaya gravitasi ini berasal dari mana? Dari inti bumi. Begitu ya, teman-teman. Gaya gravitasi ini juga merupakan gaya tak sentuh, karena kita tidak bisa melihat langsung tarikan dorongan yang terjadi pada benda tersebut. Gitu. Jadi misalnya apel jatuh dari pohon ke bawah, itu bukan kita yang metik, bukan kita yang dorong, bukan kita yang tarik, karena ada gaya gravitasi lain sehingga apel itu menjadi ke bawah, bukan ke atas. Kalau ke atas namanya gaya gravitasi itu tidak ada. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita jadi dari contoh gayanya udah cukup jelas ya. Kita lanjut aja. Oke. Oke, kita balik lagi tadi ke mind map ya, teman-teman. Balik lagi ke mind map ini, tadi kita udah belajar tentang contoh-contoh dari gaya. Kita belajar ya, contoh-contoh dari gaya. Tadi ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh-contoh gaya sentuh tadi apa aja? Ada gaya otot, ada gaya mesin, ada gaya pegas, ada gaya gesek. Nah, itu gaya yang bersentuhan. Kalau gaya tak sentuh apa aja tadi? Ada gaya magnet, ada gaya listrik, dan ada gaya gravitasi. Ayo, diingat dan dicatat. Karena itu ada beberapa soal tuh ada yang meminta pertanyaan seperti itu. Lalu kita bahas mengenai resultan gaya. Sebentar, teman-teman. Sepertinya masih ada yang perlu kita bahas ya, mengenai gaya gravitasi ya. Oke, gaya gravitasi. Contoh-contoh gaya ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini kita lanjut aja. Jadi besaran yang terlibat dalam gaya gravitasi. Oke, ingat ya, ini besaran yang terlibat dalam gaya gravitasi. Ada massa atau yang dilambangkan dengan M adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda dengan satuan SI atau satuan internasional adalah kilogram. Yang biasa kita singkat kg. Massa benda diukur dengan neraca atau timbangan. Lalu ada namanya berat. Berat itu lambangnya adalah W kecil. W kecil ya, ingat ya teman-teman. Adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat merupakan besaran yang memiliki arah dengan satuan SI. Jadi berat ini memiliki arah dan satuan SI-nya adalah Newton, sama kayak gaya. Oke. Jadi gaya gravitasi dia merupakan gaya ya, berat ini. Berat itu dapat diukur dengan apa? Dengan neraca pegas atau dinamometer. Nah, lalu ada lagi besaran selanjutnya, ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah perbandingan berat dan massa. Jadi ada perbandingan antara berat dan massa sebuah benda dengan satuan Newton per kg, Newton per kg, atau bisa juga meter per second kuadrat. Ingat, jadi dia bisa jadi satuannya bisa Newton per kilogram atau meter per second kuadrat, tergantung kemauan dari soal itu. Jawabannya apa? Newton per kg atau meter per second kuadrat. Nilainya sama, satu Newton per kg sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, kecepatan gravitasi yang ada di bumi adalah 9,8 Newton per kilogram atau 9,8 meter per second kuadrat. Sama kan? Jadi hitungannya itu satuannya itu sama. Jadi besarnya kalau 1 Newton kilogram itu sama dengan 1 meter per second kuadrat. Sedangkan kalau di bulan itu sama dengan 1,n per kg atau 1,6 meter per second kuadrat. Jadi lebih kecil ya teman-teman. Kalau lebih kecil tuh kita lebih mudah melayang teman-teman. Kita bisa berdiri tegak di tanah itu karena adanya gaya gravitasi bumi yang sebesar itu. Oke. Jadi gaya gravitasi bumi itu kisarannya berapa? Kisarannya adalah 9,8 sampai 10 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal itu nggak diketahui gaya gravitasinya berapa, teman-teman bisa menggunakan nilai gaya gravitasinya adalah 10. Bisa.
Tapi kalau bisa ya, jadi bisa teman-teman gunakan gaya gravitasi. Kalau di soal itu nggak diketahui ya gaya gravitasinya berapa, itu teman-teman bisa gunakan gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Seperti itu. Kalau diketahui 9,8 meter per second kuadrat, ya kerjakan dengan rumus dengan G-nya itu 9,8 meter per second kuadrat. Tapi kalau nggak diketahui, teman-teman bisa menggunakan 10 atau 9,8 gitu. Hasilnya pun kurang lebih mendekati kalau teman-teman mau 10 atau 9,8. Oke. Nah, ini dia rumusnya. Oke, ini ada rumus lagi di bab gaya. Hubungan antara berat benda, massa dan benda dengan percepatan gravitasi. Jadi, rumusnya itu adalah gravitasi sama dengan W kecil per M. Oke. Ingat segitiga lagi kita. Di sini ada segitiga baru. Kemarin kita ada segitiga V, ada segitiga A, dan sekarang ada segitiga G. Segitiga G adalah G sama dengan W per M. Sama konsepnya, atas bawah dibagi, kiri dan kanan dikalikan. Jadi ketika kita mencari nilai G, itu sama dengan W per M, di mana W itu adalah berat benda. Berat benda atau berat gaya berat. Berat bendanya lagi atau gaya berat. Satunya adalah Newton per M. M itu apa? Massa. Massa dalam satuan kilogram. Oke. Massa dalam satuan kilogram. Jadi, apa sih bedanya berat sama apa massanya, Mister? Kalau massa ini adalah kumpulan materi, partikel, dia itu sama. Jadi, teman-teman kalau mau ke bulan, mau ke bumi, mau ke Jupiter, mau ke Saturnus itu, massa teman-teman itu sama, karena massa itu merupakan adalah sekumpulan partikel atau materi yang ada dalam tubuh kita, itu dihitung dalam satuan kilogram per kilogram. Tapi kalau berat itu ada pengaruh gaya gravitasi, Jadi teman-teman, massa teman-teman, berat teman-teman ketika di Saturnus, di Uranus, di bumi, di bulan itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu. Kita dapat bertegak di sini karena ada gaya gravitasi atau berat benda ya, berat kita gitu. Di mana tadi rumusnya kita balik lagi, rumusnya adalah G sama dengan W per M. Kalau kita mencari M apa? W per G. Kalau kita mencari W sama dengan M kali G. Oke, sampai situ paham ya? Paham. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke ya, balik lagi. Kita udah selesai. Hukum gaya gravitasi dan contoh-contoh gaya udah selesai kita semua. Jadi ada gaya sentuh dan tak sentuh, teman-teman harus lihat. Kemudian kita masuk ke resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu adalah? Resultan gaya itu adalah perpaduan dua atau lebih gaya dalam satu garis kerja yang menghasilkan satu gaya pengganti yang disebut dengan resultan gaya. Itu pengertian resultan gaya. Jadi ada dua atau lebih gaya, kita letakkan satu garis, itu dijadikan menghasilkan satu gaya pengganti. Nah, suatu gaya dapat digambarkan dengan diagram vektor berupa anak panah. Jadi gaya ini seperti anak panah juga. Jadi sebelumnya kita belajar perpindahan kan. Nah, teman-teman kalau udah paham konsep perpindahan, teman-teman pasti paham dengan konsep dari resultan gaya. Jadi di mana titik nol ini adalah titik pangkal atau apa? Titik awalnya. Titik awal ya teman-teman, titik pangkal ini. Lalu ada titik ujung, titik akhirnya. Titik akhirnya si gaya itu kemana arahnya? Gaya adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Lalu panjang OA ini adalah besar gaya. OA ini adalah besar gayanya. Arah anak panah ini adalah menunjukkan arah gayanya. Ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Nah, itu arah gayanya. Oke, resultan gaya ini ada dua juga jenisnya. Ada resultan gaya searah, di mana di mana dia ada A-nya searah, dia searah gayanya. Jadi ke kanan sama-sama ke kanan, ke kiri sama ke kiri. Nah, kalau kayak gini rumusnya adalah resultan. R ini adalah resultan ya, resultan ya. Di mana rumusnya adalah F1 tambah F2. Jadi gayanya itu ditambahkan semua. Kalau arahnya searah, jadi misalkan Doni mendorong balok yang ke kanan dengan gaya 5 Newton, kemudian Rico mendorong balok yang sama dengan arah yang sama dengan
dengan gaya 10 Newton. Ditambahin aja 5 tambah 10 jadinya 15 Newton hasil dari gaya yang diberikan untuk si satu balok itu gitu. Nah, oke, kita lanjut kedua. Ada tadi searah, sekarang berlawanan arah. Konsepnya kalau searah itu ditambah sama-sama ditambahkan, kalau berlawanan arah ini dikurang. Jadi ini adalah titik awalnya. Titik awalnya, di mana awalnya gayanya bergerak ke F1 sebesar ini. Lalu ada juga gaya yang diberikan ke arah yang berbeda. F2-nya ke kanan, F1-nya ke kiri. Nah, ini gimana sih rumusnya? Rumusnya adalah F1 kurang F2. Tapi rumusnya ini tuh gunakan yang gaya yang paling besar. Oke, misalkan F2-nya ini 10, F1-nya ini 5. Jadi, teman-teman perlu kurang itu adalah yang terbesar dikurangin yang terkecil. Karena berlawanan arah, dia kan dikurang jadinya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi konsepnya bisa juga 3 gaya juga ya teman-teman. Misalnya di sini ada F1, F2, F3. F1, F2 dan F3-nya searah. Jadi F2 tambah F3. Tapi F1-nya berlawanan arah. Jadi F2 tambah F3 dikurangin F1 kan. F1-nya sendiri berlawanan arah gitu. Begitu ya teman-teman. Sama, yang paling besar itu yang ditambahkan, yang terbesar itu yang letakkan yang paling pertama ini. Kalau misalnya kalau misalkan letak yang terkecil dulu yang letakkan di sini, nanti hasilnya bisa membingungkan, hasilnya bisa minus gitu. Jadi hasil dari gaya ini positif selalu. Jadi letak yang dari resultan ini adalah gaya yang paling besar dulu. Walaupun F1-nya Mister bilang di sini F1-nya kecil ya. Bisa di sini kecil ya. Panahnya ini lebih pendek ya. Seharusnya ini F2 dikurang F1 ya. Jadi gitulah pokoknya intinya ya. Yang gaya yang besar dikurangin gaya yang kecil karena dia berlawanan. Oke, kita balik lagi ke mind map. Jadi kita udah bahas contoh dari gaya, ada gaya sentuh, gaya tak sentuh, resultan gaya udah tadi kita bahas karena resultan gaya ini berpengaruh sama rumus-rumus kita selanjutnya, digunakan di rumus hukum Newton, digunakan di usaha di bab 3 besok. Nah, kita berhubungan dengan hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, teman-teman. Hukum Newton ini, ya, dari Sir Isaac Newton. Jadi, kita bahas satu-satu. Hukum 1 Newton, di mana bunyinya adalah semua benda yang benda akan terus dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelanjutan tetap, kecuali jika ada gaya luar yang memaksa benda tersebut hingga mengubah keadaannya. Maksudnya apa? Jadi benda yang diam akan diam selamanya, tapi benda yang bergerak akan bergerak selamanya. Gitu. Itu intinya. Benda yang diam akan diam selamanya, benda yang bergerak akan bergerak selamanya, kecuali kalau teman-teman berikan suatu gaya, maka benda itu akan berubah keadaannya. Seperti itu. Rumus dari 1 Newton adalah delta F sama dengan 0. Nah, itu rumusnya. Gampang kan? Gampang kan? Delta F sama dengan delta sigma, teman-teman. Jadi kalau segitiga itu namanya delta. Kalau bentuknya seperti ini namanya sigma F. Sigma F sama dengan 0. Ini rumusnya. Hukum 1 Newton ini menggambarkan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergerak. Yang tadi bisa bilang, kalau diam selamanya, kalau bergerak selamanya. Yang dinamakan inersia atau kelembaman. Sehingga hukum 1 Newton ini dikenal dengan sebutan hukum kelembaman. Nah, teman-teman cukup pahamin hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman dengan rumus delta sigma F sama dengan 0, bunyinya yang seperti itu. Jadi teman-teman pahamin dan hafalin bunyinya. Contohnya apa, Mister? Contohnya ketika teman-teman menarik, jadi ada kertas, kemudian di atasnya itu ada gelas yang berisi air. Teman-teman menarik kertas itu secara kencang, itu si gelas itu yang berisi air itu nggak akan merubah posisi gitu, kecuali kalau teman-teman tarik kertas pelan-pelan baru dia ada terjadi perubahan posisi. Nah, itu yang dimasukkan dengan hukum 1 Newton dan contoh dari hukum 1 Newton. Lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini adalah bunyinya percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi A sama dengan F per M. Jadi ketika F-nya besar pasti percepatannya besar. Begitu juga ketika F-nya besar maka percepatannya akan besar. Ketika F-nya kecil maka percepatannya akan kecil atau A-nya akan kecil.
Tapi lawannya, kalau M-nya besar, maka percepatan atau A-nya akan kecil. Tapi kalau M-nya kecil, maka percepatannya akan besar. Seperti itu maksud dari hukum 2 Newton. Rumusnya adalah, nah kita ada segitiga baru lagi nih teman-teman. A sama dengan F per M. Jadi rumusnya, rumus A, ini rumus F ya. Kalau rumus F, rumus gaya sama dengan F sama dengan M kali A. Oke, F sama dengan M kali A. Tapi bisa kita gunain untuk mencari A, bisa mencari M, bisa mencari F. Tergantung keterangan soalnya. Balik lagi keterangan soalnya itu diketahuinya apa. Kalau diketahuinya di situ ada gaya, ada massa, maka yang ditanyanya A, maka kita pakainya yang gaya. Tapi kalau di situ di soalnya itu diketahuinya kecepatan, kelajuan, kalau di soal diketahuinya kelajuan dan waktu, ya itu kita teman-teman pakainya ya rumus A sama dengan delta V bagi T. Tapi kalau di soalnya itu yang diketahuinya adalah gaya sama massa, teman-teman gunain A sama dengan F dibagi M. Oke, itu teman-teman yang harus teman-teman ingat. Hukum 3 Newton, jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain atau gaya aksi, maka benda keduanya akan memberikan gaya yang sama, yaitu gaya reaksinya. Gitu ya teman-teman, tapi berbeda arah pada benda pertama. Jadi F aksi ini rumusnya adalah F aksi dikurangi F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi ketika contohnya adalah ketika teman-teman mendorong dinding, teman-teman itu memberikan aksi atau F aksi. Tapi dinding itu juga memberikan gaya yang sama besarnya, tapi nilainya negatif karena ingat gaya itu adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi teman-teman mendorong dinding itu ke arah kanan, maka gaya yang dihasilkan dinding itu akan mengarahkan ke kiri. Makanya itu dia minus F reaksinya. Contoh hukum 3 Newton apa? Teman-teman saat berenang kaki dan tangan kita mendorong air ke belakang. Gaya aksi, jadi kaki dan tangan kita mendorong air ke belakang, tapi air itu mendorong kaki dan tangan kita ke depan. Seperti itu. Teman-teman paham ya maksudnya ya? Semoga paham. Jadi teman-teman harus di konsep di fisika ini harus paham dan mengerti rumus, paham analisis soal, paham teorinya. Fisika ini nggak susah kok. Oke, kita lanjut ke bahas soal ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bahas soal. Seperti biasa, Mister ngambilnya adalah dari buku mandiri. Teman-teman silakan kerjain langsung pakai pena, biar teman-teman nggak lupa caranya itunya. Oke. Kita lihat halaman 31 nomor 42, 31 halaman 42. Buku mandiri halaman 31 nomor 42, 31. 42, oke ya. Ini tentang resultan gaya. Oke, kita pahami dulu soalnya. Dua orang mendorong meja bersama-sama ke arah utara. Masing-masing gaya dengan 250 N. Besar resultan gaya yang dihasilkan adalah. Jadi ada dua orang ya. Dua orang memberikan gaya ke arah utara yang masing-masing. Ingat masing-masing. Masing-masing ini menandakan bahwasannya 250 untuk orang pertama dan 250 untuk orang kedua. Jadi resultan gaya bekerja apa? Searah atau berlawanan? Searah atau berlawanan? Klik deh gambar besar. Nggak wajib ini lurus ya teman-teman. Oke, jadi ini orang pertama 250 N. Kemudian orang kedua sama juga 250 N. Ya, ibaratnya di sini juga orang kedua. Orang pertama ini, orang keduanya sama juga 250 N. Harusnya panahnya sama ya, karena sama besarnya. Jadi berapa totalnya, teman-teman? Besar resultan gaya yang dihasilkannya. Ayo, berapa? 250 N atau 500 karena dibilang masing-masing. Oke. Jadi resultan gayanya adalah kalau dia searah apa? F1 ditambah dengan F2.
Oke, F1 tambah F2. Jadi berapa? 250 ditambah 250 kan ini sama besarnya. Jadi berapa? 500. Ingat ya, gayanya beda loh. Orang satu sama orang dua. Sama-sama 250, tapi dia beda orang. Jadi total gayanya 500 N. Jawabannya ke arah mana? Utara atau ke selatan? Utara dong, karena dia bilangnya sama-sama ke arah utara. Ini utara ya. Jadi jawabannya adalah C. Gampang bukan? Gampang lah. Oke, lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Masih di buku Mandiri, teman-teman. Kita bahas soal sorry. Oke. Nih halaman 31 nomor 44. 31 nomor 44. Oke. Oke, di sini kita bahas ya. Sebuah astronot memiliki berat, kita buat diketahui seperti biasa. Kita buat diketahui seperti biasa. Diketahui astronot memiliki berat. Berat itu apa lambangnya? W ya, di gaya gravitasi di bumi. Beratnya di bumi. Jadi karena ini ada berat bumi, dia tanya apa? Berat astronot di bulan. Jadi kita buat aja lah di sini W bumi. W buminya berapa? 600 Newton. Nah, habis itu jika gravitasi bulan, oke, gravitasi bulan. Gravitasi apa? Lambangnya adalah G. Kalau misalnya bumi itu kita buatnya B, bulan itu kita buatnya A lah ya. Oke, gravitasi bulan itu sama dengan 1/6 dari gravitasi bumi. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya berapa berat yang ada berat astronot itu di bulan? Gimana sih ini rumusnya? Harusnya kan dia pakai harusnya kan kalau secara ininya kan gini ya, M kali G W. Nah di sini M nggak ada, jadi kita pakai rumus apa? Ya pakai rumus yang ini. Karena di sini M-nya nggak diketahui, jadi gini ya teman-teman. Ini adalah rumus, ini perbandingan. Jadi dia mintanya berapa berat yang ada di bulan. Kita mau cari. Oke, dia minta berapa berat yang ada di bulan. Oke. WB per WA, berat yang ada di bumi dibandingkan dengan berat yang ada di bulan. Ini rumus ya teman-teman. Ini adalah rumus perbandingan. Rumus rumus W apa tadi? M kali G kan. Jadi massa di bumi dikalikan gravitasi bumi. Kemudian massa yang ada di massa astronot yang ada di bulan dikalikan dengan gravitasi yang ada di bulan. Kan dibilang tadi massa itu sama maupun sama besarnya mau di planet manapun besarnya sama. Jadi massa ini kita abaikan, kita nggak anggap seperti itu ya, seperti itu. Oke, kita nggak anggap. Lalu GB-nya berapa tadi? GB-nya dibilang apa? GB-nya apa? GB-nya GB kan nggak diketahui ya. Yang adanya GA-nya berapa? 1/6 dari GB. Nah, ini. Jadi, gimana Mister? Ininya udah dapat nih kan? Gimana caranya? Nah, kalau kita ada seperti ini, teman-teman cukup membandingkan aja. Jadi ketika ini, jadi misalnya WB kan sama dengan M kali G ya. M kali G, MB kali GB. Bandingkan
WA MA kali GA, atau massa yang ada di bulan sama yang massa yang ada di gravitasi yang ada di bulan. Kita coret, tadi massanya sama kan. Jadi WB sama dengan gravitasi bumi, WA sama dengan banding, ini sama dengan ya teman-teman, gravitasi yang ada di bulan. Jadi WB tadi udah diketahui, WB-nya berapa? 600. Yang dicari WA ya, WA. Lalu GB-nya berapa? GB-nya tadi berapa GB-nya? GB-nya belum tahu. GB-nya tuh belum tahu. GB-nya nggak diketahui. GA-nya udah tahu, tapi 1/6 dari GB. 1/6 dari GB. GB-nya dicoret. Lalu, ayo kita balik lagi ke materi aljabar. Kalau kayak gini berapa tadi? 600 dibagi bagi WA. Karena ini kan pakai perbandingan ya. Jadi berapa? Ini kan 1/16. 1/6. Jadi gimana? Ini pindah ke sini. Yang 1/6 pindah ke sini. Ini berapa? 1/6 kali 600 sama dengan WA kali 1 berapa? Ya tetap WA. Jadinya berapa? Coret-coret. 6 kali 6 bagi 6 berapa? 1. Jadinya WA-nya adalah 100, atau berat astronom yang ada di sabar. Oke teman-teman, sepertinya ada yang salah ya. Jawabannya nggak ada teman-teman. Sebentar ya, kita cari mana yang salah. Oke, tadi kan WB sama dengan M kali G. Jadi W sama dengan GB. Di sini kita cari W. 600 Newton di 600. Oke teman-teman, jadi jawabannya berapa ini? 100 kan, jawabannya udah ada ya 100. Udah ada harusnya ya 100 ya. Ada sebenarnya jawabannya teman-teman. Tapi ini sebenarnya salah kuncinya, jawabannya salah Mister. Oke. Ada ya nomor 31, halaman 31 jawabannya 100 ya. Jawabannya adalah A. 100. Ada ya. Coba teman-teman perhatikan halaman 31 nomor 44. Ini kunci jawaban pilihan gantinya salah ya Mister, masukkan di soal ini. Jadi ada jawabannya ya. A sama dengan 100. Jadi jawaban kita ada ketemu. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi bingung banget ya. Jadi di halaman 31 nomor 44 itu jawabannya ada. Jadi yang salah di sini adalah pilihan gandanya, nggak ada. Mister salah buat. Oke. Di buku Mandiri itu ada. Oke, kita lanjut lagi ya soal berikutnya. Mister bingung gitu tadi apa yang salah. Pokoknya nggak ada yang salah, benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nanti teman-teman kalau bingung coba ulang aja lagi ya. Yang dibingungkan teman-teman. Konsep yang harus diingat di fisikanya adalah konsep aljabar.
besaran-besaran dan konversi. Oke, kita lanjut ya teman-teman di halaman 35 nomor 72. Oke, kita lanjut lagi. Tadi setelah halaman nomor sebelum dikira nggak ada jawabannya, rupanya pilihan ganda yang Mister buat di Zoom ini yang salah. Tapi di di buku materinya ada ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke halaman 35 nomor 72. Masih sama, kita buat diketahuinya dulu. Diketahuinya. Sebuah benda bermasa 6 kg. Masa apa? Lambangnya M. 6 kg. Kemudian bergerak dengan percepatan. Percepatan apa? Lambangnya A. Berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya apa? Besar gayanya. Gayanya berapa? Ingat tadi segitiganya. Kita udah belajar. Jangan sampai tertukar. Ini adalah M dikali A. Jadi kalau kita mencari F sama dengan M dikali A. M-nya ada 6, satunya pas kilogram, masanya, percepatannya 2, benar. Jadi jawabannya adalah 12 Newton. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, paham ya sampai itu gampang banget ya soal ini. Oke, lanjut lagi ke yang berikutnya. Oke, lanjut lagi berikutnya soal terakhir. Masih sama. Oke, soal nomor 73 halaman 35. Kita sama juga, kita buat yang pertama itu buat diketahuinya. Soal diketahui. Sebuah benda, apa? Nomor 73. Sebuah benda bermasa 5 kg. Masa 5 kg. Kemudian mula-mulanya diam. Oke, sebuah benda bermasa 5 kg, mula-mulanya diam. Kemudian setelah bergerak selama 3 second, nah, kok ada 3 second, Mister? Kalau second ini kan biasanya lambangnya T. Oke, nggak apa-apa, kita masukin aja. T sama dengan 3 second. Kecepatannya menjadi, ada kecepatannya juga, Mister. Oke, apa masalah? V kan, kalau kecepatan lambangnya 18 meter per sekon. 18 meter per sekon. Nah, jika benda mengalami gerak lurus beraturan ingat, besarnya gaya yang bekerja adalah, yang ditanya F, Mister. F kan, gaya. Jadi rumusnya pakai yang mana, Mister? Oke, kita lihat rumusnya ini. F sama dengan M dikali A. Kita mau cari F. Kalau mencari F itu sama dengan M dikali A. Lalu di sini diketahui soalnya itu ada kelajuan sama waktu. Oke, kita ingat dulu. A ini rumusnya apa? Rumus A bisa juga selain dari pakai ada gaya, rumusnya bisa A sama dengan delta V per T. Oh, jadi kita bisa gunakan apa? Delta V per T, Yong. Ya, M dikali delta V per T. Ini pecahan rumus ya. Ini namanya penjabaran rumus, teman-teman. Jadi apa? Tadi M-nya berapa? M-nya 5. M-nya 5 dikali delta V. Delta V-nya 18. 18. Jadi kan di awalnya diam, langsung bergerak. Jadi 18 dikurangi 0, tetap 18. Jadi T-nya berapa? T-nya 3. Oke. Jadi kali sama bagi apa yang kali atau bagi terserah teman-teman. Kalau Mister lebih mudah dibagi dulu ya, karena kalau dibagikan angkanya lebih kecil. Jadinya 5, 18 bagi 3, 6. Jadi F sama dengan berapa nih? F sama dengan 5 kali 6 berapa? 30 Newton. Gampang bukan? Sangat gampang. Jadi yang teman-teman yang perlu ingat itu adalah kalau diketahui soalnya itu rupanya lain, rupanya A itu kan rumusnya bukan cuma satu, bukan yang cuma A sama dengan F bagi M, tapi A juga bisa V bagi T, delta V bagi T.
Kalau diketahui di soalnya ada delta, ada V-nya, ada T-nya, ya teman-teman langsung gunain seperti ini. Kalau di situ percepatannya nggak ada, teman-teman langsung M dikali A, kan A sama dengan delta V per T kan, karena di sini kita mau cari F-nya gitu. Jadi A-nya bisa pakai rumus A delta V per T, yaudah M kali delta V per T, di mana M-nya 5, delta V-nya 18. Jadi kan dibilang diam awalnya kan, jadi VT dikurangin V0. VT-nya berapa? 18. Ini VT harusnya ya. Biar teman-teman nggak bingung. VT-nya 18, V0-nya 0. Kenapa? Karena dia awalnya diam. Gitu. Dibilang tadi mula-mula diam. Gitu. Delta V per T, jadi 18 kurangi 0. 18 kurangi 0 tetap 18. 18 bagi 3, 6. Jadi 5 kali 6, 30 Newton. Jawabannya adalah C. Oke, paham ya teman-teman? Oke. Nggak susah sebenarnya. Teman-teman kalau misalnya mau paham bisa teman-teman tanyain ke Mister, atau tanyain yang mana yang bingung ya. Oke, jadi di bab chapter 2 tentang force and motion atau gaya dan gerak, kita mempelajari secara umum ada berapa rumus? 4 ya, 4 segitiga. 4 segitiga yang pertama itu ada kelajuan dan kecepatan itu sama ya. Rumusnya S per T, V sama dengan S per T. Lalu jelek banget ya segitiganya. Lanjut, lalu ada apa namanya, rumus yang kedua itu A sama dengan delta V per T. Lalu ada yang lanjutnya ada ini W. W-nya kecil ya, jangan sampai besar. M-nya juga kecil. W sama dengan M kali G. Lalu ada lagi rumus ini, rumus yang F. F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita bisa lihat A ada di bab ini aja, A-nya ada 2 rumusnya. Bisa pakai yang F bagi A, F bagi M, atau delta V bagi T. Tergantung kebutuhan soalnya. Jadi kalau soalnya diketahuinya ada ketahuinya VT, kita pakai yang ini. Kalau ketahuinya F sama M, ya kita pakai yang ini. Dan tadi soal terakhir tadi, kalau misalnya di campuran ada M, ada delta V, ada T, ya udah kita pakainya yang seperti yang misal tadi penjabaran rumus namanya. Oke. Lalu delta V ini, ingat delta V itu tadi apa? Ada rumusnya juga kan? VT dikurangin V0. VT ini apa? Kelajuan akhir dikurangi kelajuan sebelumnya. Oke. Nah, itu rumus yang perlu teman-teman ingat. Oke, gampang kan? Kalau yang ini percepatan ini kan, kalau GLBB kan ada yang dipercepat ya. Dipercepat itu dia plus kalau plus A kan, jadi nggak payah ada depannya. Kalau diperlambat dia minus A. Jadi banget ya, minus A itu. Paham ya sampai sini ya. Semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham, teman-teman ulang lagi video Mister ini supaya lebih paham. Ingat, teman-teman perkaya memperbanyak soal, karena soal-soal itu bisa teman-teman pahami. Ingat. Ya, jadi juga ada resultan gaya yang kita pelajarin ya. Kalau searah itu ditambahkan semua F1 tambah F2. Lalu kalau berlawanan itu dikurang F1 kurang F2, tapi F1-nya ini yang gayanya paling besar. Oke, paham ya? Oke, gayanya paling besar. Oke, apalagi ya? Kesimpulannya nih, ini misalnya dapat kesimpulan sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja yang materi kita mengenai gaya. Ingat, rumus-rumusnya sedikit loh, rumusnya ini cuman 4 segitiga aja. Teman-teman cukup pahamin 4 segitiga, tapi teman-teman akhirnya tahu banyak rumus. Menarik bukan fisika? Oke, menarik ya. Jadi fisika itu bisa menggunakan berbagai rumus. Cukup teman-teman pahamin dan paham dengan konsep dari fisika. Oke, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Sampai jumpa di next
next pertemuan tentunya dengan top test. Oke, top testnya Mr. ambil dari buku mandiri, soal-soal yang ada di buku mandiri, tapi angkanya itu nggak sama, angkanya itu berbeda. Jadi teman-teman cukup pahami rumus-rumus yang udah Mr. simpulin ini, penggunaannya, dan analisis soalnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Bye-bye. Thank you, teman-teman.